Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tree dengan sintaks yang telah saya buat, dan di sini saya akan memulai pembahasannya mengenai tugas yang Bapak berikan mengenai dengan tree. Ini sebenarnya tree itu apa sih? Tree itu sebenarnya eh, semacam kayak apa ya? Semacam kayak algoritma yang cukup populer di dalam struktur data, itu mau di bahasa C++, mau di bahasa JavaScript, dan banyak lainnya. Tree ini banyak digunakan terutama di bagian search ya. Kita kalau misalkan mau mencari biasanya itu tree eh, cukup sering digunakan. Makanya kita akan membahas tree untuk kali ini. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tugas Bapak yang pertama yang mengenai tree, yang apa namanya, yang kita harus memasukkan data. Habis ada memasukkan data sekaligus, habis dan juga kita harus menghitung banyaknya node di dalam sebuah data seperti itu. Oke, kita langsung saja penjelasannya. Di sini saya langsung aja. Ini semua library yang akan kita pakai. Di sini dengan sebagai std seperti biasa. Ini merupakan struct node-nya. Ada yang baru di dalam tree ini berbeda dengan stack, berbeda dengan queue. Kalau di dalam tree ini kita ada node untuk traversal ke kiri dan ada node untuk traversal ke kanan. Seperti itu. Jadi cukup berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tree ini node-nya cukup banyak dan cukup kompleks penggunaannya. Apalagi nanti di bawahnya nih, itu sangat-sangat kompleks dengan menggunakan semacam bukan semacam menggunakan pointer dan lain sebagainya. Langsung saja kita mendeklarasikan ini di global. Jadi kita mau mendeklarasikan si tree-nya ini di global, jangan di semacam setiap apa namanya setiap function ya seperti itu. Nah, ini adalah function yang pertama. Ini merupakan add, jadi ini merupakan function untuk menambahkan data seperti itu. Kita mendeklarasikan root-nya dulu. Root-nya ini adalah akar atau alias ibunya atau puncaknya gitu ya. Nah, kita juga mendeklarasikan new data. Kenapa kita mendeklarasikan new data? Karena di sini mana ya? Saat kita mau memasukkan data, di sini misalnya input data. Nah, di sini kita menggunakan apa namanya? Integer data juga. Jadi kita mau mendeklarasikan, bukan mendeklarasikan, memasukkan variabel dari function main ke function yang paling atas. Ini adalah function add-nya. Kalau misalkan root-nya 0, ya kalau misalkan kosong gitu seperti itu, kita akan membuat root-nya alias membuat puncaknya. Ini mendeklarasikan new node itu sama dengan new node, atau ini sebenarnya nggak harus new node sih, misalkan baru atau apa juga sudah bisa. New node data itu akan menjadi new data atau alias yang kita input nanti. Yang kiri ini akan yang traversal ke kiri ini akan kita jadiin 0 dulu. Yang traversal ke kanan juga kita samakan 0. Untuk rootnya itu sama dengan new node alias yang apa namanya baru kita masukkan itu akan menjadi rootnya itu sendiri. Sementara yang kiri akan kita jadi 0 dan kalau yang kanannya akan jadi 0. Nah, ini adalah em, semacam kalau misalkan kita udah ada rootnya. Nah, kalau misalkan si new datanya ini itu lebih kecil daripada root data, alias yang kita masukin misalkan itu lebih kecil daripada root data atau data yang sudah ada di rootnya itu, maka eh, kita akan memasukkan data tersebut ke root kiri seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana sih ngejelasinnya ya? Jadi kalau misalkan kan root kan paling atas. Nah, kalau misalkan misalnya kita mau input data lagi nih, kita mau input data, otomatis data itu akan masuk ke si root kiri seperti itu. Kalau misalkan new data atau habis itu kita mau masukin data lagi.
Kalau misalkan data yang baru kita masukin itu lebih besar daripada root atau yang paling atasnya itu, maka dia akan masuk ke bagian kanan seperti itu. Ini kalau misalkan yang data kita masukin itu sama, dia nggak bisa dimasukin lagi, alias data tersebut sudah ada gitu. Oke, ini adalah apa namanya, sebuah traversal-nya. Yang pertama itu ada pre-order. Yang pre-order ini adalah traversal dengan eh, sesuai dengan apa yang kita input terlebih dahulu seperti itu. Misalnya kita input 1, 5, 4, 2, 1. Nah, itu akan eh, seperti itu, langsung seperti itu. Jadi tidak akan diurutkan sama sekali. Kalau misalkan rootnya itu tidak sama dengan 0, kalau root data itu tidak sama dengan 0, maka cout root data atau kita akan mengeluarkan rootnya terlebih dahulu, maka nanti setelah itu kita akan call function ini di dalam function root sama dengan kiri atau alias si variabel ini akan kita ganti dengan bagian yang kiri, nanti akan menjalankan apa namanya function ini lagi terus menerus sampai kiri ini habis, baru nanti masuk ke root bagian kanan, nanti akan menggantikan function root bagian kanan seperti itu. Kalau in order ini akan mengurutkan data atau mengurutkan angka dari yang terkecil sampai terbesar seperti itu. Nah, berbedanya di sini adalah cuma berbeda penempatan calling function-nya. Kalau misalkan calling function di in order, itu kalian akan eh, meng-call dulu bagian paling kiri alias paling kecil ya. Habis itu nanti baru akan dikeluarkan, baru nanti akan masuk ke bagian yang eh, apa namanya yang bagian kanan seperti itu. Untuk yang post order ini adalah kita akan mengeluarkan data dari keterbalikan dari si order. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Bedanya cuma penempatan-penempatan ini aja sih. Penempatan-penempatan calling function aja. Kalau di post order, kita akan mengeluarkan semuanya dulu. Dari yang kanan berarti, bukan dari kanan, dari kiri, habis itu ke kanan, habis itu pokoknya traversalnya tuh kayak gini deh. Ini merupakan sintaks untuk traversalnya seperti itu. Ini adalah untuk add banyak. Jadi misalnya kita mau menambahkan data sekaligus seperti itu. Jadi add banyak ini kita menggunakan looping aja. Non-root tentu saja ini merupakan array ya. Dan ini adalah jumlah. Jadi jumlah ini nanti yang kita pakai di sini bagian mana ya? Bagian sini. Jadi kalau misalkan kita masukkan jumlah data, masukkan jumlah, kita mau berapa banyak jumlahnya. Nanti kita akan looping untuk masukkan data tersebut. Nanti data dari sini akan kita masukkan ke function sini. Seperti itu. Dan ini untuk hitung node, kalau misalkan rootnya kosong, akan di return 0 langsung mati sistemnya. Dan kalau misalkan enggak, return 1 plus hitung node, root yang bagian kiri, plus root yang bagian kanan. Jadi kita akan menghitung semuanya seperti itu. Langsung saja kita jalankan ya. Misalkan, oke, kita ini, kita misalkan add data dulu. Kita input 1 misalkan. Kita input lagi 2, kita input lagi 3. Kalau misalnya kita traversal, nah output order 1, 2, 3 alias apa namanya akan sesuai dengan apa yang kita input. Jadi kita input 1, habis itu 2, habis itu 3 kan. Makanya pre-order sama. Untuk in order ini sama karena saya mengurutkannya langsung. Untuk post order 3, 2, 1. Oke, kita coba add data ya. Kita coba 5 dulu. Oke, baru 4. Harusnya yang pre-order ini 1, 3, 5, 4. 1, 2, 3, 5, 4. Habis kalau misalkan in order 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lihat. Yap, betul. Karena kita memasukkan 5 terlebih dahulu tadi, maka di pre-order akan tetap 5 dulu yang akan keluar. Baru nanti si 4 yang terakhir kita apa namanya? Kita input terakhir kan. Tapi di in order di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 akan traverse-nya
traversalnya akan berurutan seperti itu dari nilai yang terkecil sama yang terbesar. Seperti itu. Untuk yang first order, seperti yang saya bilang tadi di awal, ini adalah sorry, ini adalah semacam apa namanya traversal di mana dia itu akan kebalikan dari si pre-order seperti itu. Ya, terus itu kita mau hitung jumlah node ya. Jumlah node berarti harusnya ada berapa ini? Ada 4. Jumlah node 4 benar. Nah, kita mau add data sekaligus. Kita mau masukin data, misalkan let's say 3 sekaligus. Kita masukin 6, 7, 8 seperti itu. Kita masukin saja. Kita di traverse, keluar semua. Yang pertama itu sama sih urutannya karena saya masukkannya dengan urutan. Dan yang terakhir apa namanya? Yang post order seperti itu. Kita hitung node lagi, kita lihat jumlah node 7 seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2, kita sebenarnya sama aja ya, nggak ada yang cukup berbeda. Perbedaannya sebenarnya cuma ada di bagian apa namanya bagian sininya doang, karena kita mau langsung masukkan nilainya seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari function-functionnya itu sebenarnya sama aja sih, nggak ada yang berbeda. Kayak misalkan benar-benar sama di sini, nggak ada yang berbeda sama sekali. Penempatannya juga sama. Nah, perbedaannya hanya di sini. Kita lihat pohonnya ya. Jadi misalnya kita mau melihat eh, si kita mau masukkan datanya langsung ke si create node-nya. Kalau misalkan ini kan kita kan menginput ya. Kalau ini kan langsung ada gitu ya. Oke, kita langsung bikin pohonnya. Yang pertama atau akarnya atau paling atasnya itu kita masukin L. Yang ke kiri kita masukin L. Yang kiri ke kiri alias eh, jadi kan mana nih kamera? Ya misalkan kayak di sini ya. Nah misalkan saya mau ke sini. Habis itu ke kiri lagi kan pasti ke kiri lagi kan. Nah, makanya langsung ke kiri. Nah, dari kiri ke kanan, naik lagi satu, tapi ke kanan sekarang itu masukin K dari dari kiri ke kanan, habis itu ke kiri lagi, masukin N, dari kanan ke kanan gitu masukin I. Nah, nanti di sini pre-ordernya, kalau misalnya pre-order pasti LAKCNI karena ya itu adalah inputan, sesuai inputannya. Kalau in ordernya nanti akan keluar kancil dan post ordernya akan kebalikan jadi INCKAL seperti itu. Kita lihat. Nah, ini adalah uh, outputnya. Takutnya kelihatan sebentar. Nah, ini adalah outputnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu aja penjelasan dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada banyak salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.